Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Rasya Andika dari kelas 11/4 akan menjelaskan sedikit tentang materi asas-asas hukum. Jadi asas hukum merupakan suatu prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan hukum dan mengatur kehidupan masyarakat. Asas hukum menjadi pondasi supaya hukum relevan dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Untuk pembagiannya sendiri, asas hukum di Indonesia berdasarkan lingkup penerapannya ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada asas hukum umum. Jadi asas ini merupakan asas yang berlaku untuk semua bidang hukum tanpa terkecuali. Seperti misalkan asas keadilan yang menjadi landasan dalam setiap jenis aturan hukum untuk mencapai keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Lalu yang kedua ada asas hukum khusus yang dimana hanya diterapkan di bidang hukum tertentu saja, seperti contohnya hukum perdata atau hukum pidana. Nah, kalau di hukum perdata misalkan ada konsensualisme yang dimana menekankan bahwa perjanjian atau kontrak sudah sah sejak mencapai kesepakatan. Lalu ada asas hukum Islam yang dimana mencakup prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang umumnya berlaku dalam hukum-hukum yang berlandaskan syariah. Lalu dilanjut dengan asas negara hukum yang dimana asas ini menunjukkan bahwa negara menjunjung tinggi supremasi hukum. Artinya setiap warga negara dan penguasa harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Lalu berdasarkan hukumnya dalam menyelesaikan konflik atau pertentangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama asas hukum lex superior derogat legi inferiori, yang dimana asas hukum ini memiliki arti bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Yang kedua adalah asas lex spesialis derogat legi generali, yang dimana asas ini menyatakan bahwa hukum yang atau aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan atau hukum yang sifatnya umum. Lalu yang ketiga adalah lex posterior derogat legi priori, yang dimana asas ini menyatakan bahwa aturan yang bersifat terakhir atau paling baru dapat mengesampingkan hukum yang lama atau sudah dikeluarkan sebelumnya. Lalu di sini ada beberapa aspek asas hukum yang mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Di antaranya adalah Pacta Sunt Servanda. Di sini dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dijalankan dengan itikat baik oleh para pihak yang membuatnya sebagai jaminan kepastian hukum. Dan yang kedua ada kebebasan berkontrak, yang dimana asas ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian sesuai kesepakatan bersama tanpa paksaan, dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku. Lalu ada good governance, yang dimana asas ini mengatur bahwa pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan tujuan hukum administrasi negara. Dilanjut yang keempat ada nullum delictum nullo poemas sine lege, yang dimana asas legalitas dalam hukum pidana yang berarti bahwa tidak ada hukuman tanpa peraturan. Dan yang terakhir adalah itikat baik, yang dimana dalam setiap kontrak atau perjanjian itikat baik merupakan unsur penting agar isi perjanjian dijalankan sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak.
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.